Pengertian senam. Senam berasal dari bahasa gimnastik yang berasal dari kata gymnos, melakukan latihan senam di ruangan yang disebut gimnasium atau gimnasion. Senam merupakan suatu cabang olahraga yang melibatkan performa gerakan yang membutuhkan kekuatan, kecepatan, dan keserasian. Gerakan fisik yang teratur menurut Mens Gigi Frank dan dalam Encyclopedia of Sport Asbenis and Company New York 1960. Senam terdiri dari gerakan-gerakan yang luas atau banyak atau menyeluruh dari latihan-latihan yang dapat membangun atau membentuk otot-otot tubuh. Sedangkan sejarah senam di dunia. Sejarah perkembangan senam dimulai sejak zaman kuno sebelum Masehi, baik di dunia barat, di dunia timur, atau di timur tengah. Materinya dibagi dalam 4 bahan yang masing-masing, yaitu zaman kuno, zaman abad pertengahan, dan permulaan zaman modern. Zaman modern di Eropa dan bagian akhir adalah senam di abad ke-20. Sejarah senam di Indonesia. Senam di negara Indonesia sudah dikenal sejak zaman penjajahan Belanda. Pada waktu itu namanya gimnastik. Zaman Jepang dinamakan Taiso. Pemakaian istilah senam sendiri kemungkinan bersamaan dengan pemakaian kata olahraga sebagai ganti kata sport. Lahirnya senam artistik di Indonesia yaitu pada saat menjelang pesta olahraga Ganevo I di Jakarta pada tahun 1963, yang mana setiap artistik merupakan cabang olahraga yang dipertandingkan. Untuk ini, perlu dibentuk suatu organisasi yang berfungsi menyiapkan para perannya. Organisasi ini dibentuk pada tanggal 14 Juli 1963 dengan nama Persani, yaitu Persatuan Senam Indonesia, atas praksara dan tokoh-tokoh olahraga se-Indonesia yang menangani dan mempunyai keahlian pada cabang olahraga senam. Macam-macam senam, yaitu senam yang pertama, senam artistik. Senam artistik ialah senam yang berisi gerakan-gerakan dengan menggunakan alat. Jenis senam ini bisa dilakukan baik laki-laki maupun perempuan. Popularitasnya tak terbantahkan, bahkan selalu menjadi salah satu cabang olahraga Olimpiade. 2. Senam ritmik. Senam ritmik atau senam irama adalah gerakan senam yang dilakukan dengan irama musik atau latihan bebas yang dilakukan secara berirama. Sesuai namanya, senam ritmik berisi gerakan seperti melompat, memutar, dan lainnya. Lewat beragam alat berbeda, dalam Olimpiade, senam ini hanya dilakukan oleh perempuan. Atlet harus melakukan gerakan lewat peralatan seperti tali, gelang-gelang, bola, pita, palan sejajar, dan lainnya. Seluruh peralatan ini harus terus bergerak, baik itu diayunkan ke udara, diputar ke sekeliling tubuh, dan gerakan lainnya. Satu kali performa atlet individu tidak boleh melewati durasi 90 detik. Yang ketiga, senam trampolin. Dalam senam trampolin, atlet menunjukkan putaran tubuh tinggi serta twist setiap kali melompat di trampolin. Dalam satu tim, umumnya terdapat 6 atlet. Jenis senam ini telah menjadi salah satu cabang olahraga di Olimpiade sejak tahun 2000. Selain itu, ada juga jenis senam trampolin yang menggunakan 2 alat sekaligus. Umumnya, ukurannya lebih kecil dan bertingkat 2. Pada jenis senam ini, 2 atlet menunjukkan keahlian mereka di saat bersamaan pada trampolin yang berbeda. Yang keempat, senam akrobat. Macam-macam senam selanjutnya adalah akrobat, yang sangat menekankan pada keseimbangan. Peralatan yang digunakan mulai dari handstand hingga pegangan untuk menguji keseimbangan. Dalam satu tim yang terdiri 2-4 atlet, setiap anggotanya saling melempar dan menangkap rekannya. Senam ini dilakukan di atas matras yang dibentangkan di lantai. Pasangan dalam satu tim bisa perempuan, laki-laki, atau campuran. Bahkan hanya dilombakan di level orang dewasa. Senam akrobat untuk anak-anak juga kerap masuk dalam ajang kompetisi internasional. Yang kelima, power tumbling. Biasa disebut dengan tumbling saja. Ini adalah senam yang fokus pada gerakan cepat serta akrobatik. Rangkaian trik yang digunakan adalah satu garis lurus.
serupa seperti senam akrobat. Atlet atau orang yang melakukannya harus memiliki keseimbangan luar biasa. Dan yang keenam, senam aerobik. Senam aerobik biasa dilakukan oleh individu, tim 2, tim 3 hingga 6 orang. Gerakan-gerakannya menekan pada kekuatan, fleksibilitas, serta kebugaran tubuh. Di sisi lain, jenis senam ini tidak terlalu memerlukan kemampuan akrobatik atau keseimbangan. Yang keenam, senam aerobik. Senam aerobik biasa dilakukan oleh individu, tim 2, 3 hingga 6 orang. Gerakan-gerakannya menekan pada kekuatan, fleksibilitas, serta kebugaran tubuh. Di sisi lain, jenis senam ini tidak terlalu memerlukan kemampuan akrobatik atau keseimbangan. Senam yang cocok bagi anak sekolah dasar. Saat duduk di bangku sekolah dasar, pasti kita diwajibkan untuk mengikuti senam pada hari tertentu. Gunanya tidak lain dan tidak bukan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran jasmani sejak dini. Berikut macam-macam senam yang mungkin cocok bagi murid sekolah dasar. Yang pertama, senam sajojo. Yang kedua, senam ayah bersatu. Yang ketiga, senam rangko yang berangko. Yang keempat, senam SKJ. Yang kelima, senam poco-poco. Yang keenam, senam 1000. Sekian, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.